Oke, selamat datang di seminar Bini Syariah. Tentunya kita kita memiliki permasalahan keuangan ya, teman-teman semuanya. Pasti punya permasalahan keuangan. Kalau nggak punya permasalahan keuangan, alhamdulillah ya. Misalnya seperti punya hutang, kemudian masih butuh penghasilan gitu ya. Saya udah punya penghasilan, udah punya gaji, tapi masih butuh tambahan. Kemudian ada yang pengen buat kebutuhan pesta pernikahan, ada yang pengen buat kebutuhan ibadah ya, wisata religi ya, pendidikan, umroh haji. Ada yang pengen buat kebutuhan, pengen beli mobil, pengen upgrade rumah, pengen beli rumah, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini adalah contoh-contoh kebutuhan normalnya rata-rata orang dan juga memang beberapa permasalahan keuangan yang memang dirasakan oleh banyak orang. Nah, teman-teman kira-kira dari contoh-contoh yang ada di gambar ini, yang mana yang teman-teman merasa punya problem permasalahan keuangannya di contohnya di yang mana gitu ya. Ini teman-teman, kalau kita mau jujur ya, kalau coba kita hitung-hitung ya, punya mobil yang bagus, misalnya kayak mobil gede yang ada di gambar, punya rumah itu pasti ya kalau dihitung-hitung dan lain-lain anggap saja 1 miliar sampai 2 miliar teman-teman. Itu kebutuhan yang jelas kalau diuangkan yang kita butuhkan. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen punya uang 1-2 miliar nih teman-teman untuk mewujudkan impian kita coba? Nah, ternyata banyak orang itu mengambil jalan pintas karena nggak sabar ya. Jadi kalau misalnya nunggu punya duit mah Pak nggak akan tercapai. Ya udahlah, ini saya punya gaji nih, tapi bisa ngambil motor, bisa ngambil mobil gitu ya. Karena dengan cara DP, sisanya tinggal dicicil gitu kan. Nah, banyak orang itu mengambil jalan pintas dengan cara mencicil dan kebanyakan ternyata jalan pintasnya itu pakai konsep riba ya, yang bunga berbunga teman-teman. Jadi eh, akhirnya teman-teman memiliki permasalahan yang lebih rumit gitu. Akhirnya hidup pas-pasan, gaji gaji habis buat bayar cicilan gitu kan. Lama-lama hidup malah makin sulit bukannya makin mudah. Tuh banyak sekali yang bercerita seperti itu. Semoga teman-teman nggak termasuk yang ada di dalam cerita ini ya. Karena fakta yang saya temukan adalah banyak orang justru punya banyak cicilan itu ya pusing gitu ya. Pusing karena bagaimana dia harus melunasi cicilannya, sedangkan pekerjaannya juga penghasilannya pas-pasan. Tapi namanya orang nggak sabar, ya mereka memilih jalan ini. Nah, teman-teman, coba kita lanjutkan lagi. Kalau kita mengambil jalan dengan cicilan, apalagi cicilan model rumah gitu ya. Rumah itu kan cicilannya nggak ada yang sebentar, kecuali kalau memang uang kita gede gitu ya. Cicilannya itu ya 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun gitu kan. Nah itu kan kalau dihitung sama umur kita sekarang, kalau kita ditambah 10 tahun lagi, ditambah 20 tahun lagi, itu kayaknya kok seumur hidup kita gitu ya. Kayaknya kok udah waktunya kita itu kayak udah habis umurnya. Baru lunas itu rumah gitu. Nah makanya teman-teman riba ini, nah dan banyak juga yang nggak tahu ya, ternyata bukan hanya susah secara fakta, tapi memang kalau kita belajar dari agama, bahkan dalam Al-Baqarah 275 itu dijelaskan bahwa Allah itu mengharamkan riba. Ya, menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan konsep riba. Riba itu apa? Ya, bunga berbunga, ya. Bahasa simpelnya begitu. Nah, bahkan dalam hadis itu, dosa riba itu disetarakan dengan dosa seperti menzinai ibu kandung. Itu dosa terkecil daripada pintu pintu dosanya riba. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, teman-teman, komunitas PTBS ini mengajak sama-sama hijrah untuk kita itu supaya tidak lagi melanjutkan yang namanya riba. Kalaupun ada orang yang udah pernah, memang kebanyakan juga pernah gitu ya. Ya yang penting tidak memulai ulang dan dilunasi, dibereskan lewat usaha misalnya, tapi tidak tapi berazam bahwa tidak akan mengulangi lagi. Ya, kenapa? Ya karena jelas kita kalau misalnya bermain riba, dalam bahkan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan yaitu berperang melawan Allah dan Rasulnya. Makanya ngeri banget kan ya. Oleh karena itu teman-teman, mungkin pakai cara riba ini bukanlah solusi dan banyak orang udah susah gara-gara riba ini. Nah, terus gimana Pak? Kita mau mewujudkan impian. Ya, cara yang paling normal itu dengan cara menabung. Hanya saja cara menabung ini ternyata meskipun dihitung-hitung masuk akal, tapi dikerjakannya nggak bisa masuk akal gitu ya. Karena kalau nabung 1 juta sebulan, 1 tahun 12 juta, 30 tahun 360 juta. Memang hitung-hitungannya masuk akal. Tapi apa iya bisa nabung per bulan 1 juta sampai 30 tahun? Itu aja baru 360 juta. Kapan tembus 1 miliarnya? Tembus 1 miliarnya itu butuh 1.000 bulan gitu loh.
1000 bulan, 1000 kali datang bulan ya Bu. Gitu. Jadi kalau nabungnya mau cepat ya lebih gede, misalnya 5 juta per bulan. Lumayan lah, 30 tahun dapat 1,8 M. Tapi pertanyaannya apa iya? Berapa tabungan tabungan yang bisa kita lakukan sih? Coba gitu. Jadi faktanya adalah banyak orang tidak bisa melakukan cara ini, meskipun cara ini sangat logis, dihitung matematika bisa, tapi faktanya nggak bisa dilakukan. Nah ya, kan, jadi menabung itu bukan solusi sebenarnya kalau namanya untuk mewujudkan impian-impian yang seperti yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau untuk keperluan-keperluan kecil, keperluan-keperluan mendadak ya sangat bisa gitu ya. Tapi kalau untuk mewujudkan impian ya yang nilainya itu ratusan juta sampai miliaran, itu tentu banyak orang yang merasakan sangat sulit sekali. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mewujudkan impian kita ya? Dengan cara yang lain lagi itu. Gimana caranya ya? Nah, di luar sana ada cara-cara yang dilakukan oleh para pengusaha, para pebisnis. Ternyata mereka itu dengan mengerjakan usaha, dengan mengerjakan bisnis, apalagi bisnisnya dengan modal yang bagus ya, dengan punya lini usaha yang aman gitu ya, mereka itu rata-rata pada sukses ya. Tapi sayang sekali usaha-usaha yang mereka kerjakan itu meskipun memang bisa sukses, tapi ya memang banyak orang itu kesusahan untuk mengikuti atau meniru. Kenapa? Karena modalnya besar. Nah, kalaupun modal besar ya untung besar ya relevan lah ya. Karena modalnya besar, untungnya besar gitu kan. Tapi juga hati-hati, resikonya juga besar gitu ya. Dan ternyata ya nggak semuanya juga bisa langsung untung, nggak semuanya juga langsung sukses. Banyak orang bangun usaha dengan modal besar juga nggak langsung sukses, nggak langsung untung juga. Nah, di sini tentunya bagi orang-orang yang tidak punya modal tentunya akan mundur ya. Karena ya kalau modalnya sampai puluhan ratusan juta sampai miliaran tentunya ya nggak ada yang bisa digunakan untuk modal gitu ya. Nah, jadi cara ini kita lewati dulu teman-teman. Next, ya selanjutnya gimana Pak? Nah, maka kita nggak akan mengajarkan cara ini malam hari ini karena cara ini juga masih susah. Nah, di sini PT BES pengen memberikan sebuah solusi program kemitraan bisnis yang modalnya kecil. Loh Pak, kok pakai modal ya? Ya pakai modal namanya juga usaha. Orang kerja aja, mohon maaf nih, orang kerja aja mau dapat gaji yang bagus, itu ada istilahnya itu harus bayar dulu. Nggak tahu itu apa namanya ya. Bayar dulu di depan, baru dia nanti dapat kerjaan. Itu juga udah bolak-balik ngelamar pekerjaan juga pakai modal. Nah, tapi kalau ada orang mau usaha pakai modal, ya normal dong namanya usaha pakai modal. Yang penting modalnya nggak gede-gede banget kan gitu. Dan yang penting kalaupun dikerjakan dengan serius, tetap bisa sukses kan begitu ya. Nah, di PTBS ini adalah sebuah konsep usaha yang modalnya kecil ya. Ini keunggulannya. Kemudian tanpa resiko ya. Kemudian potensi penghasilannya besar kalau dikerjakan. Ingat ya, usaha itu kalau dikerjakan. Kalau dipelototin nggak ada usaha yang hasilnya gede meskipun itu modalnya gede kalau cuma dipelototin. Tapi di PTBS ini modalnya kecil, nggak ada risiko. Kalau dikerjakan hasilnya bisa ratusan juta. Dan itu nanti kita bisa lihat testimoni-testimoni atau bukti-buktinya ya. Teman-teman bisa lihat nanti ya video-videonya. Dah banyak sekali yang sudah berhasil. Tandanya apa sih? Tandanya ya mereka bisa membeli kendaraan cash, mereka bisa beli rumah cash, mereka bisa berangkat umroh, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kok nggak terlalu lama, Pak? Gitu. Berapa lama sih, Pak? Rata-rata ya orang yang mengerjakan yang sukses ini rata-rata mengerjakannya 2 tahun, 3 tahun. Itu mereka udah sukses. Ya, kalau 5 tahun itu udah sukses banget. Ya, rata-rata itu 2 tahun di 3 tahun. Ada nggak Pak orang yang berhasil 1 tahun gitu, yang bisa beli mobil setahun, bisa punya rumah? Ada juga gitu. Tapi saya bilang kebanyakan rata-ratanya di angka 2 tahun di 3 tahun. Tapi kalau Anda mau cari yang setahun pun banyak, bahkan yang kurang dari setahun pun juga ada. Ya, next, gimana caranya? Nah, teman-teman, PTBS ini yang akan saya ceritakan ini bukanlah omong kosong karena ini sudah berjalan selama 6 tahun. Usaha ini sekarang udah berjalan 6 tahun dan sudah ribuan orang yang telah berhasil bisa berubah kehidupannya jauh lebih baik. Yang awalnya nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan, yang awalnya motor cicilan jadi bisa dilunasi, yang awalnya nggak punya motor jadi punya motor, yang awalnya punya motor jadi punya mobil, bisa punya rumah cash. Itu sudah ratusan, bahkan kalau yang kecil-kecil itu udah ribuan ya. Next. Nah,
Jadi PTBS itu seperti apa sebenarnya? Nah, kita kenalan aja ya. Tadi dalam profil, tadi yang dalam video udah saya jelaskan. PTBS itu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung, bergerak di bidang direct selling untuk memberikan peluang usaha buat masyarakat. Itu intinya. Next, dan perusahaan ini sudah legal ya, bukan ilegal. Legalitasnya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, udah tergabung dalam AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dan sudah tersertifikasi halal dari DSN MUI secara sistem perdagangannya itu udah sertifikasinya halal. Kemudian PTBS ini punya visi yang sangat mulia. Visinya apa sih? Pengen bantu umat terbebas dari hutang riba. Jadi dengan adanya peluang PTBS, orang kalau pengen beli motor, orang kalau pengen beli mobil, orang kalau pengen punya rumah, itu nggak usah pakai cicilan, nggak usah pakai riba. Karena insya Allah dengan mengerjakan usaha PTBS, semuanya bisa dibeli dengan cara cash. Nah, PTBS ini adalah sebuah perusahaan yang bonafit yang sudah memiliki penghargaan. Jadi nggak usah ragu, karena PTBS ini kan sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dapat penghargaan dari AP2LI sebagai perusahaan terbaik dengan penjualan produk dan perkembangan reseller terbanyak di Indonesia. Next. Nah, produk yang dijual PTBS itu apa sih? Kok katanya PTBS itu perdagangan, penjualan. Terus yang dijual apa sih, Pak? Kok banyak orang yang berhasil, tapi ceritanya cuma katanya bisa beli mobil, katanya bisa beli rumah. Tapi usahanya itu apa sih sebenarnya? Nah, yang namanya orang testimoni itu biasanya menunjukkan hasil, ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu kerjaan usahanya, ya kita harus dengarkan presentasinya, ya. Produk PTBS itu segmentasinya luas. Ada berbagai macam jenis produk kesehatan herbal ya, mau ada yang macam-macam ya. Kalau saya yang di depan sini hampir saya sudah minum semua. Habatus Sauda, Haspro, Ecovico ya, kemudian Bimex ya, kemudian Alkabes, Bodimium ya, kemudian ada Ridwan Bus. Ini rata-rata saya sudah konsumsi semuanya ya. Produk-produk dari kesehatan PTBS itu dan ternyata bagus. Banyak sekali kita rekomendasikan untuk keluarga kita juga, untuk orang tua juga. Ternyata berbagai macam penyakit itu sembuh. Nah, testimoninya nanti teman-teman bisa diminta ke pengundangnya karena banyak banget produknya dan testimoninya juga banyak banget. Nah, yang kedua ada produk-produk juga suplemen kesehatan dari model minuman ya. Dari model minuman itu ada berbagai jenis minuman. Jadi berbagai jenis minuman, ya di sana ada minuman kolagen, ada minuman kesehatan yang bentuknya kopi ya, kayak kopi Ecomax, kopi Habat. Kemudian ada juga untuk vitamin rambut ya, tapi dari dalam itu LVN Hair. Ada juga untuk susu kambing ya. Kemudian ada juga untuk anak-anak ya, peninggi badan dan remaja, ada Power Grow gitu ya di situ ya. Dan ada juga untuk ibu-ibu itu ada LVN Mom untuk melancarkan ASI, banyak lah ya. Dan juga ada produk-produk lainnya lagi. Nah, ini ada produk-produk khusus untuk pria dewasa. Nah, ini dikhususkan untuk pria dewasa. Di sini ada variannya macam-macam lengkap. Jadi kalau mungkin di luar sana ada orang yang dagangannya itu cuma obat yang dioles atau cuma minuman atau cuma apa, di PTBS itu lengkap. Mulai yang disemprot, dioles, dijilat, ya, diurut, ditelan ada semua. Jadi di PTBS lengkap banget. Dan yang favorit saya yang tengah ini namanya Power Honey. Yang tengah ini Power Honey itu, aduh, best seller banget karena memang bagus banget sih untuk stamina pria itu bagus banget dan testimoninya udah banyak banget. Rekomen lah, kalau saya rekomen. Dan produk-produknya ini aman ya, semuanya sudah BPOM dan tidak mengandung yang namanya tidak mengandung BKO ya atau bahan kimia obat ya. Kita bukan BKO tapi semuanya adalah herbal. Next. Kemudian ada produk-produk lainnya lagi, ada produk-produk body care dan skincare, kemudian kosmetik. Lip matte tapi dengan produk-produk PTBS ini ternyata pelan-pelan itu bisa bikin kita glowing loh, bisa bikin kita lebih cerah. Yang penting bersih dan glowing. Nanti tapi saya rekomen banget ya. Dan saya rekomen banget karena juga saya udah rekomendasikan ke beberapa orang terdekat dan ternyata hasilnya terbukti glowing. Ada produk-produk lainnya juga, contohnya apa? Ada produk untuk anak-anak kalangan masa kini ya. Ini anak-anak zaman sekarang itu suka banget namanya pakai vape ya. Mereka ya ada yang perokok tapi ada juga yang nggak suka rokok ya. Tapi mereka lebih suka pakai yang lebih modern yaitu pakai vape. Nah, vape di PTBS ini diperuntukkan sebenarnya untuk para perokok supaya dia bisa mengurangi yang namanya resiko ya, resiko karena rokok itu resikonya lebih besar karena kandungan-kandungan berbahayanya lebih banyak.
Tapi kalau vape ini beda sama rokok, dia tidak dibakar, dia menggunakan uap air dan lebih tidak mengganggu lingkungan. Karena kalau kita dengan orang perokok yang bukan perokok, ada orang perokok itu pasti batuk, kemudian pasti baunya dia nggak suka. Tapi kalau vape itu nggak bikin batuk kalau dicium orang dan juga baunya itu wangi. Silahkan, ini ada produk rekomendasi yang juga bagus untuk berbagai macam rasa. Next, untuk produk lainnya, kita coba ada apa? Ada produk pertanian ya. Nah, produk pertanian ini produk-produk yang paling laku di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera itu paling laku. Makanya rata-rata kalau orang daerah Sumatera itu dia biasanya promosinya produk pertanian. Beda tentunya dengan orang-orang di perkotaan ya. Ya, karena memang di Sumatera itu kebanyakannya kebun sawit. Ya, jadi di sana ada berbagai macam pupuk. Di sini ada fotosintesa, eco farming, base farm, dan ada juga vitamin ternak. Dan ini semuanya recommended dan semuanya bagus kualitasnya dan sudah testimoninya udah banyak tidak diragukan lagi. Ya, detailnya nanti teman-teman bisa tanya sama pengundangnya. Next. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan ya dari produk-produk PT Base ini ya, banyak banget produknya sebenarnya. Nah, saya mau tanya nih teman-teman. Tadi saya udah cerita tentang produk-produk PT Base nih. Saya mau tanya, kira-kira produk-produk PT Base dengan berbagai macam segmentasinya, dengan berbagai macam jenisnya, itu ada orang yang butuh produk produk tersebut atau enggak kira-kira? Coba Anda bayangkan aja. Ada nggak orang yang pakai skincare, bakal pakai skincare, yang pakai pupuk, kemudian sakit dia butuh obat apa herbal, kemudian banyak, pasti banyak. Ya tapi nggak semua orang gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita bilang banyak ada yang butuh, banyak yang butuh, itu tidak berarti semua orang. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena tidak semua orang itu beli kerudung yang dijual sama Ibu Murni misalnya. Bu Murni jualan kerudung, nggak semuanya beli. Yang beli yang mau aja, ya gitu kan. Nggak semuanya orang itu beli peci. Nggak semuanya orang itu beli gamis yang dijual sama Cek Edoh, gitu kan. Tapi yang pasti, produk apapun itu pasti ada yang mau dan ada yang beli. Ini penting catatannya. Makanya bisnis ini itu pasti jalan. Karena apa? Segmentasinya luas. Bukan cuma satu jenis produk. Dan pasarnya ada. Kalau kita bicara pupuk, ya penghasil terbesar sawit ada di mana? Di Indonesia, gitu loh. Jadi salah satunya itu ya di Indonesia gitu loh. Oleh karena itu teman-teman, ini kita tinggal mempelajari detail produknya, kemudian kita nanti mencari peluang yang cocok yang sesuai. Tiap daerah beda-beda pasarnya. Oleh karena itu kita butuh belajar dengan training-training produk yang lainnya yang kita harus ikuti. Malam hari ini saya tidak memberikan training produk karena saya mau bercerita tentang bagi hasil peluang usaha untuk Anda yang daftar jadi reseller PT Base. Produknya nanti Anda pelajari di belakang ya bersama tim konsultan produk nanti ada lagi. Nah, saya mau tanya, mana yang lebih Anda butuhkan sekarang? Jujur ya, Anda kira-kira sebenarnya itu butuh produk atau butuh hasil? Ada yang jawab butuh hasil. Ada yang jawab dua-duanya. Kebanyakan butuh penghasilannya. Iya kan? Nah, semua jawaban benar, teman-teman. Anda butuh produk, ya memang PT Base jualan produk. Anda butuh penghasilan, memang PT Base membuka peluang usaha untuk bermitra usaha. Jadi,